Halo guys, jadi kali ini aku Nadarista Putri Marani selaku host dan Iksan Dwi Prasetyo selaku owner dari Sideball. Kali ini kita akan membahas tentang produk teknologi informasi dan komunikasi yang akan dijelaskan oleh Iksan karena dia akan menjelaskan tentang produk Sideball sendiri. Sebelumnya Iksan sendiri membangun bisnis ini dari tahun berapa? Kalau Sideball itu dari tahun 2018. Itu awalnya itu dari 2018 itu. Berarti udah sekitar 6 tahun ya? Iya. Udah cukup lama sih kalau sampai bertahan sampai sekarang. Kita langsung aja masuk ke pembahasannya ya. Yang pertama, produk teknologi informasi komunikasi ini atau aplikasi apa yang bisa digunakan dalam proses penjualan Sideball sendiri? Kalau dari penjualan Sideball itu produk TIK-nya ya. Itu kayak yang pertama tuh Instagram dan juga Shopee. Kalau Instagram tuh kita lebih kalau Instagram kan lebih ke media kayak informasi. Kayak semisal kita mau ngeluarin kayak produk baru gitu, kita tuh upload di Sideball. Kalau untuk penjualan tuh kita arahin ke Shopee. Ya tergantung juga kayak semisal penjualan gimana ya. Kan kalau lewat Shopee tuh lebih instan gitu. Mereka tuh lebih enak lewat Shopee. Kalau semisal Instagram tuh lebih ke media informasinya. Kayak bulan depan kita mau ngeluarin produk ini nih, kita kayak warming up dulu, kayak pemanasan. Ini nih mau ngeluarin artikel apa nih gitu. Kayak kurang lebih kayak gitu sih kalau semisal kita mau naikin produk. Kalau di Sideball ya paling utama Instagram sama Shopee. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Untuk fitur-fitur apa yang membantu Mas Iksan sendiri dalam mempromosikan produk Sideball? Kalau fitur-fitur itu kayak aplikasi yang digunakan Sideball, tapi fitur-fiturnya kalau semisal di Instagram tuh kita manfaatin banyak ya, kayak postingan juga, terus kayak Reels, terus Instastory. Terus kalau postingan Instagram tuh kan kita kayak nyampein informasinya itu kan lewat postingan itu. Kayak semisal kita mau ngeluarin artikel ya, kita nyampein informasi di situ. Kayak semisal artikel apa sih yang mau dikeluarin Sideball bulan depan, kemungkinan kayak gitu kan kalau di postingan Instagram. Terus juga kayak itu tuh kayak semisal mereka tuh biasanya kan di Sideball tuh kan sebelum upload apa aja, kayak warming up gitu-gitu kan. Kayak semisal kita mau ngeluarin itu tadi, terus kayak kita tuh ngejelasin dulu, kayak kita tuh mau ngedesain kayak gini dan artinya kayak gini. Kayak kita research dulu di beberapa ya, kayak biar kita tuh buat dan kita tuh tahu artinya gitu. Nggak kayak buat tapi nggak tahu artinya, kayak kurang lebih kayak gitu kan, biar customer juga tahu semisal barang yang dia beli itu emang artinya kayak gini. Jadi nggak kayak pokoknya kita desain pokoknya jual, nggak kayak gitu. Terus kalau semisal itu kan tadi di postingan Instagram ya. Terus kalau semisal di Instastory itu kita lebih ke fokusin kayak komunikasi dua arah dari customer sama admin gitu. Jadi kayak semisal kita ngasih question box kayak apa ya? PO kapan nih Mas gitu. Ya kayak semisal ada yang mau bertanya nggak soal kayak artikel ini tuh gitu, kayak ntar pada tanya-tanya semisal ini tuh mau rilis kapan, ini tuh kapan kayak gitulah pokoknya. Itu tuh ngebuat kayak ya informasi yang didapat customer tuh sesuai apa yang kita sampaikan gitu loh. Kayak nggak harus lewat postingan yang kita tulis dulu, itu tuh malah bikin customer tuh lebih dekat sama kita. Terus juga kayak dari Sideball tuh nggak ngemadang customer tuh nggak cuma ya mereka beli terus udah gitu, tapi kayak ya mereka tuh bagian dari kita. Jadi semisal ada yang request artikel pun kita pertimbangkan gitu loh. Kayak semisal kita upload nih, aku mau request yang kayak gini dong gitu, kita bisa pertimbangkan. Kayak informasi dari customer itu lebih kayak
kita pertimbangkan dan membangun sideball gitu loh. Terus itu kan Instastory. Kalau semisal apa ya? Untuk Instastory-nya sendiri itu setiap hari upload apa enggak? Kalau Instastory itu upload Apa sih, cuma tapi karena ada kayak question box doang atau mungkin setiap kamu mau ngadain pre-order lagi gitu? tergantung ya. Kalau sideball itu kayak kita tuh nggak ngeluarin produk terus menerus gitu loh. Kita hanya mengeluarin kayak produk yang itu tuh kayak terbatas. Jadi nggak terlalu nggak apa ya, nggak cuma kayak kita per minggu ngeluarin produk nih, ngeluarin produk terus kayak menumpuk terus gitu loh. Jadi kayak ya sideball cuma ngeluarin produk ya emang di event-event tertentu, dan itu tuh cuma dicetak terbatas dan biasanya juga langsung full box kit. Kalau konten yang diupload di dalam di postingan Instagram itu ketika ada produk baru dari sideball sendiri baru upload apa enggak? Enggak sih, kalau semisal kita kan selain produk limit pun kita ada produk yang maksudnya kita produksi terus gitu loh. Kayak apa ya, di sideball tuh ada stok tapi enggak apa ya, nggak kita up terus, tapi yang kita up terus tuh yang produk-produk baru yang itu tuh limit. Dan kayak misal produk yang kita produksi terus menerus tuh cuma kita fokusin ke penjualan toko gitu biar nggak habis. Untuk yang ngelola bisnis ini Mas Iksannya sendiri atau ada teman? Kalau semisal yang ngelola bisnis, kalau dari sideballnya sendiri ya itu tuh dari aku, tapi ya emang dibantuin teman-teman. Terus itu sendiri-sendiri Mas, misal admin sendiri, yang edit sendiri gitu-gitu? Enggak, kalau admin memang ada 3 orang ya. Oh 3 orang? Iya, kalau admin toko ada 3 orang. Terus kalau semisal desain tuh emang pure aku sendiri. Soalnya kayak ya aku maunya kayak gini, kayak aku nggak mau direcokin sama orang gitu loh. Kayak semisal bikin artikel pun informasi-informasi yang aku dapat dari semisal, kan aku udah bilang kayak tadi, semisal kita buat artikel pun kita harus research dulu. Nah itu tadi, makanya aku ngefokusin aku sendiri buat ngedesain. Cukup ini ya, panjang dan rada rumit ya. Emang rumit sih. Untuk pertanyaan selanjutnya, dampak apa yang didapetin setelah menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut? Dampak mungkin bisa dampak positifnya apa aja yang didapat, dampak negatifnya apa aja, kerugian misal? Kalau semisal ini dampak yang aplikasi sideball yang digunakan ya. Kalau dampak tuh lebih ke positif. Tapi ya nggak apa. Berapa persennya tuh dari positif tuh? Kalau positif tuh lebih ke 70%, 70% lah. Kalau negatif, enggak 70, 80 lah. Negatifnya 20, sisanya gitu. Soalnya kalau semisal di sideball tuh aplikasi tuh lebih membantu, kayak kita nyebarin informasi yang kayak aku jelasin tadi. Terus yang negatifnya tuh ada, kayak semisal ya, produk sideball tuh dipakai orang yang kena masalah misal. Pokoknya pernah kejadian di mana itu tuh produk sideball dipakai yang dipakai itu orang tuh gitu. Kayak nyeleneh banget dan lagi viral. Sering nggak tapi? Iya, ada beberapa sering sampai di tag in produknya sideball ini. Oh iya. Kayak itu tuh kayak ya gimana ya? Mau dibilang citra baik harus dipertahanin apa gimana, tapi ya kita nggak menutup kemungkinan kan media informasi kan nyebarnya luas banget dan kita nggak bisa menutup harus sampai sini. Jadi kayak kita harus nerima. Pasti banyak aja orang yang jahil gitu ya. Iya makanya. Tapi berarti sampai ada orang yang bikin kayak toko usaha ini sempat tutup gitu nggak? Enggak kan? Enggak sampai situ, kayak cuma kayak apa ya? Misal nih kayak orang yang beli produk sideball, terus tuh itu tuh dipakai buat tindak kejahatan. Oh iya. Iya, kurang lebih kayak gitu. Terus itu tuh diupload di maksudnya itu tuh penjahitnya ketangkap misalnya. Terus diupload di mana gitu. Kan pakai sideball gitu. Kayak mereka tuh ngiranya ini brand rusuh nih kayak gitu. Lah berarti tetap banyak di dampak positifnya ya. Iya, contoh dampak positifnya apa yang paling
kamu inget gitu? Kalau itu kan tadi negatif ya. Kalau positif tuh lebih ke kayak kita menyampaikan media informasi itu lebih gampang. Yang pertama kayak upload produk, terus kayak kita bisa komunikasi dua arah sama customer. Terus juga kayak kita informasi kalau semisal buka tutup store tuh bisa langsung. Terus kayak semisal produk-produk yang kita keluarin tuh bisa langsung sampai ke customer gitu loh. Kalau dampak positif dari perkembangan TIK sendiri. Untuk berarti kamu sendiri buka usaha ini offline store juga ada ya? Ada. Itu bisa dikasih tahu mungkin di sini itu di mana biar orang-orang pada tahu, pada mau lihat-lihat produk-produk dari Sideball sendiri. Kalau Sideball tuh ada 2 store offline ya, tapi yang satu tuh di Sukabumi. Buka tiap hari? Kalau yang di Sukabumi itu lebih ke kita kolaborasi sama brand lain. Iya. Itu jadi satu store di sana. Terus kalau store pusatnya itu ya di Klaten. Di Klaten. Iya. Oke. Semoga apa yang disampaikan dari Mas Iksan sendiri bisa bermanfaat dan semoga juga adanya informasi ini kalian bisa mengelola atau mungkin ada yang tertarik untuk ikut bisnis Mas Iksan kalau dibolehin ya. Sekian dari kita. Dadah. Terima kasih.